Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Kelas 4 semester 1. Nah anak-anak, kemarin kalian sudah mengerjakan tugas tentang kerjasama dan keberagaman. Kali ini Bu Nina akan membahasnya. Keberagaman di sekitar lingkungan kita itu bermacam-macam. Misalnya keberagaman di bidang sosial, antara lain pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan finansial. Coba kalian amati sekitar kita, tetangga kalian. Pekerjaan tiap tetangga kalian tentunya berbeda-beda. Ada yang menjadi petani, ada yang pedagang, ada yang PNS, ada yang TNI, bahkan ada yang karyawan swasta. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan di sekitar kita, tetangga kita, ada yang masih sekolah SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan ada yang sudah selesai kuliah. Kemudian kemampuan finansial. Kemampuan finansial setiap rumah atau tetangga kita berbeda-beda. Kemudian keberagaman di bidang kebudayaan, antara lain keberagaman suku bangsa, keberagaman lagu dan tarian, keberagaman pakaian dan rumah adat, serta bahasa daerahnya. Keberagaman di bidang agama. Di lingkungan tetangga kita, agama mereka juga bermacam-macam. Ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kerjasama. Kerjasama contohnya di lingkungan masyarakat adalah gotong royong, kerja bakti, jaga malam atau pos kampling. Kerjasama di sekolahan, misalnya kerja kelompok di sekolah, piket kelas, kerja bakti di sekolah, dan lain-lain. Kerjasama di rumah, misalnya membersihkan atau mengerjakan tugas rumah bersama anggota keluarga. Kemudian manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama, pekerjaan akan terasa ringan. Jika dikerjakan sendiri, pekerjaan terasa berat, harus menyapu, mengepel, membakar sampah, mengelap kaca. Dikerjakan sendiri akan terasa berat, tetapi bila dikerjakan secara kerjasama, dibagi-bagi, maka pekerjaan akan terasa ringan. Manfaat yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Karena pekerjaan tadi dibagi-bagi, dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. Yang ketiga, mempererat rasa persaudaraan dan kerukunan. Di negara kita, Indonesia, agama ada bermacam-macam. Ada 6 agama yang diperbolehkan di Indonesia untuk dianut masyarakatnya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam. Agama Islam, tempat ibadahnya disebut masjid. Tokoh agamanya adalah ulama. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Hari besar agama yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Agama Kristen, tempat ibadahnya disebut gereja. Tokoh agamanya adalah pendeta. Kitab sucinya adalah Injil. Hari besar agama Kristen adalah Natal dan Paskah. Agama Katolik, tempat ibadah agama Katolik adalah gereja. Tokoh agamanya disebut pastor. Kitab sucinya Injil. Hari besar agama adalah Natal dan Paskah. Agama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Tokoh agama disebut pemangku. Kitab sucinya adalah Weda. Hari besar agama Hindu adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Agama Buddha, tempat ibadahnya disebut wihara. Tokoh agamanya adalah biksu. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Hari besar agama Buddha adalah Waisak.
Agama Konghucu. Tokoh agamanya disebut pendeta atau suci. Tempat ibadahnya namanya kelenteng. Kitab sucinya adalah Sisu Wujing. Hari besar agama adalah Imlek. Meskipun Indonesia memiliki berbagai macam agama, yaitu ada 6 agama, tetapi masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Mereka selalu melaksanakan hidup yang bertoleransi dan kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama dan toleransinya antara lain: 1. Kerja bakti, 2. Gotong royong, 3. Ronda malam, 4. Melayat atau membantu hajatan. Manfaat kerjasama: 1. Pekerjaan atau tugas cepat selesai, 2. Pekerjaan terasa ringan, 3. Menciptakan rasa persaudaraan dan kerukunan, 4. Tercipta lingkungan yang harmonis. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat ringkasan. Ringkasan adalah suatu penyajian secara singkat yang berasal dari karangan asli, namun tetap dengan mempertahankan urutan isi dan pokok bahasannya. Jadi, dengan kata lain, ringkasan adalah berasal dari teks atau naskah atau karangan yang panjang terdiri dari beberapa paragraf, kemudian disingkat atau diringkas menjadi karangan pendek tanpa mengubah isi dan pokok bahasannya. Langkah-langkah membuat ringkasan: 1. Membaca dengan seksama, 2. Mencatat gagasan pokok dari setiap paragraf, 3. Menyusun setiap gagasan pokok secara sistematis dan jelas menjadi sebuah paragraf. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan membuat ringkasan. Di sini sudah disediakan naskah karangannya. Mari kita baca bersama-sama ya. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tarian Pasambahan dan tari piring. Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, anak-anak, setelah kita membaca naskah tersebut, langkah yang kedua adalah menentukan pokok gagasan tiap paragraf. Kita cari pokok gagasan tiap paragraf. Paragraf pertama, pokok gagasannya adalah suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Gagasan pokok paragraf kedua adalah suku Minang mempunyai rumah adat yang disebut rumah gadang. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah suku Minang mempunyai alat musik tradisional.
Dan paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah suku Minang memiliki banyak tarian seperti tari pasembahan dan tari piring. Gagasan pokok yang kelima adalah suku Minang terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Nah anak-anak, setelah kita menentukan gagasan pokok tiap paragraf, maka langkah yang ketiga adalah merangkaikan gagasan pokok tiap paragraf menjadi satu paragraf. Agar kalimatnya dapat menyambung dengan kalimat yang lain, boleh disisipkan atau ditambahkan dengan kalimat baru. Contohnya seperti ini. Suku Minang merupakan kelompok etnis dari Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah kalimat pertama merupakan pokok gagasan paragraf pertama. Kalimat kedua, rumah adatnya yang sangat khas dikenal dengan nama rumah gadang. Kalimat kedua ini adalah pokok bahasan gagasan paragraf kedua. Suku Minang juga memiliki alat musik tradisional seperti talempong dan saluang. Berikut adalah pokok gagasan ketiga. Suku ini juga mempunyai tarian adat yang beragam, diantaranya tari pasembahan dan tari piring. Berikut adalah pokok bahasan paragraf yang keempat. Kemudian, selain itu, suku Minang juga sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya yang banyak digemari. Ini adalah pokok bahasan paragraf kelima. Agar lebih indah kalimatnya, maka disisipi beberapa kata. Nah, anak-anak, sudah jelas ya cara meringkas, yaitu 1. Dibaca naskahnya secara seksama. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari pokok bahasan tiap paragraf. Kemudian langkah yang terakhir adalah merangkaikan tiap pokok paragraf menjadi satu paragraf. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan, kita belajar tentang bunyi. Kemarin kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat diserap dengan peredam bunyi. Peredam bunyi berupa semua benda yang lunak dan berpori, misalnya karpet, spons, kain, busa, wol, karet. Bahan-bahan ini disebut bahan peredam bunyi, bahan yang dapat menyerap bunyi. Bunyi juga dapat dipantulkan. Benda yang dapat memantulkan bunyi bersifat rapat atau keras dan mengkilat. Contoh, dinding, besi, kayu, kaca. Benda-benda ini adalah benda yang bersifat keras, sehingga dapat memantulkan bunyi. Bunyi pantul ada 3, antara lain 1. Bunyi pantul memperkeras bunyi asli. 2. Bunyi gema. 3. Bunyi gaung. Bunyi pantul memperkeras bunyi asli, contohnya saat kita di kamar mandi dan bernyanyi, maka suara yang kita keluarkan terdengar sangat keras dan jelas di dalam kamar mandi. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Jadi setelah kita mengeluarkan bunyi, maka akan terdengar bunyi asli dan bunyi yang lain dengan jelas. Misalnya, Kenzi, 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 Kenzi. Sedang gaung adalah bunyi pantul yang tidak terdengar jelas hampir bersamaan dengan bunyi asli. Misalnya, Kenzi, ji, 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 ji. Perbedaan antara gaung dan gema. 1. Datangnya bunyi pantul. Pada gaung, ketika bunyi asli belum selesai diucapkan, sehingga yang terdengar jelas hanyalah akhirnya saja.
seperti tadi, Kenzi, zi. Gema, datangnya bunyi pantul ketika bunyi yang asli selesai diucapkan, jadi terdengar utuh. Misalnya Kenzi. Perbedaan yang kedua, jarak sumber suara dengan penghalang. Gaung jaraknya dekat, gema jaraknya jauh. Perbedaan ketiga, bunyi yang terdengar. Gaung tidak jelas, gema jelas terdengar 2 kali. Perbedaan yang keempat adalah manfaat. Gaung bersifat merugikan, gema menguntungkan. Tahukah kamu, ternyata sifat bunyi dapat dipantulkan, dimanfaatkan untuk mencari benda di dalam laut atau untuk mengukur kedalaman laut dengan menggunakan sistem kerja sonar, yaitu mengeluarkan bunyi yang diarahkan ke dalam laut, kemudian ditunggu beberapa detik, berapa waktu yang diperlukan untuk menerima pantulan bunyi. Jika pantulan bunyi terdengar keras, berarti dipantulkan oleh benda logam atau benda keras. Jika dikembalikan bunyi pantulnya suara lembut atau lirih, berarti benda tersebut adalah bukan benda keras. Dan waktu diterima kembali pantulan ke kapal untuk mengukur kedalaman lautnya. Cara kerja sonar yang hebat ini ternyata hasil tiruan dari proses lumba-lumba dan kelelawar dalam mencari mangsa dan mengetahui benda sekitarnya. Karena lumba-lumba dan kelelawar memiliki kelemahan pada mata, mereka mengetahui berapa jarak di depan atau halangan yang ada di depannya dengan cara mengeluarkan suara dan menerima kembali suara pantulnya. Terima kasih banyak anak-anak hebat, tetap semangat belajar untuk meraih kesuksesan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.